Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-105 ini, didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bocah kecil itu berlari menjauhi Arya Kamandanu sambil memanggil-manggil ibunya. Arya Kamandanu terharu sekali melihat ponakannya yang baru kali ini sempat dilihatnya. Panji! Tunggu, Panji! Arya Kamandanu masih terus memandangi Panji Ketawang yang terus berlari. Setelah bocah kecil itu semakin jauh, barulah Arya Kamandanu meraih tali kekang kudanya. Kasihan kau, Panji. Apa sebenarnya yang telah terjadi atas diri orang tua? Mengapa mereka meninggalkanmu di tepi sawah ini? Ha! Ha! Panji Ketawang masih terus saja berlari di tepi sawah yang menghijau dan mengombak bagai air danau. Sekali waktu kaki anak itu hampir terpeleset, tapi dia masih bisa menguasai diri dan meneruskan berlari. Dia tidak tahu bahwa dari belakangnya Arya Kamandanu datang memacu kudanya. Lepaskan aku. Aku mau mencari ibuku. Tenang, Panji. Nanti kita cari ibumu bersama-sama.
Tidak, aku mau mencari ibuku sendiri saja. Aku pamanmu sendiri. Masa kau tidak percaya padaku? Bukan, kau bukan pamanku. Kau jahat. Jahat? Kok kau bisa menuduh pamanmu jahat? Kau menyambar aku dari atas kudamu. Hampir saja aku jatuh ke sawah. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu jatuh, Panji. Aku mau turun. Turunkan aku. Oh, jadi kau tidak percaya bahwa aku pamanmu sendiri? Pamanku adalah seorang pendekar. Pamanku jagoan. Apa kau seorang jagoan? Ah, bukan, Panji. Aku bukan seorang jagoan. Kalau begitu, kau bukan pamanku. Kau pasti orang lain. Turunkan aku. Turunkan aku. Tunggu sebentar. Apakah ibumu pernah mengatakan bahwa pamanmu seorang jagoan? Ya, ibu pernah berkata begitu padaku. Katanya, Paman Arya Kamandanu pintar bermain silat. Kalau dia berkelahi, pasti musuhnya dikalahkan. Jadi agar kau percaya bahwa aku pamanmu, aku harus membuktikan bisa bermain silat, begitu? Ya, harus begitu. Kalau tidak, aku tidak percaya kau Paman Kamandanu. Baiklah. Mari kita lihat. Apakah aku pantas menjadi pamanmu atau tidak? Ayo kita turun. Nah, sekarang kau boleh melihatku memainkan beberapa jurus ilmu kanuragan atau silat. Baiklah, aku mau lihat. Kau pasti bohong. Nah, perhatikan baik-baik. Oh, di mana orang itu? Kok tiba-tiba menghilang? Kemana perginya ya? Hei, di mana kau? Di mana kau? Mengapa kau tiba-tiba hilang? Kau bersembunyi ya? Di mana kau bersembunyi? Oh, orang itu tidak ada lagi. Dia bisa menghilang. Dia pasti genderuwo. Oh, aku takut. Aku takut. Tolong! 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 Hei! Tolong! Mau kemana kau, Panji? Tolong! Ada setan! Ada hantu! Tolong! Hus, Tolong! tak ada hantu di sini. Masa siang-siang begini ada hantu? Jadi, kau bukan hantu. Apakah wajahku sangat buruk? Bertaring runcing, mulut lebar, berbulu lebat, hingga kau menganggap pamanmu sendiri hantu? Kalau bukan hantu, mengapa kau bisa menghilang? Siapa yang menghilang? Kau tidak melihat ya? Aku melompat ke atas pohon itu. Mau lihat lagi? Hup! Ya! Nah, bagaimana? Apakah kau masih menganggapku hantu? Tidak. Kau bukan hantu. Kau bukan genderuwo. Ayo, turunlah. Mengapa kau masih duduk di atas pohon? Ah, tidak. Aku tidak mau turun. Turunlah. Katanya kau mau menemani aku mencari ibu. Ayo, turunlah. Aku tidak akan turun sebelum kau memanggil aku dengan paman. Baiklah. Sekarang aku percaya kau pamanku. Ayo, turunlah paman. Nah, jadi sekarang kau benar-benar percaya bahwa aku pamanmu? Ya, aku percaya. Nah, kalau kau percaya bahwa aku pamanmu, maka kau harus menurut kata-kataku. Ayo, sekarang naik ke atas kuda. Kita cari ibumu bersama-sama. Baik, paman. Kuda paman gagah sekali. Apakah dia juga seorang pendekar? Seorang jagoan? Iya, dia juga seorang jagoan. Jagoan makan rumput dan jagoan lari. Lihat, dia bisa lari seperti terbang. Hea! Hea! Panji Ketawang kelihatan sangat girang berkuda bersama pamannya.
Dia duduk di depan pamannya sambil berteriak-teriak kegirangan apabila kuda yang mereka tumpangi melompati kubangan air atau pematang sawah. Dan sebentar kemudian mereka sudah meninggalkan batas desa Manguntur dan mulai memasuki desa Kurawan. Bukankah ini Nini Rati? Iya, Bi Rongkot. Ayahanda di mana, Bi? Aduh, sudah lama sekali Nini Rati tidak dolan ke Kurawan. Angger Panci mana Nini? Dan mana Gusti Dwi Pangga? Nanti akan kujelaskan, Bi. Sekarang aku ingin ketemu dulu dengan Ayahanda Hanggareksa. Oh iya, baik. Mari Bibi antarkan. Ayahanda Hanggareksa masih berada di ruangan pribadinya. Mari Nini. Iya, Bi Rongkot. Anak tidak tahu adat, tidak tahu budi pekerti yang baik. Dwi Pangga. Belajar dari mana kelakuanmu seperti anjing hutan begitu? Rati. Iya, Ayahanda. Kau tidak usah takut. Dwi Pangga itu memang anakku. Tapi kalau perbuatannya seperti anjing hutan begitu, aku tidak segan-segan untuk mengajarnya. Lalu di mana cucuku Panji Ketawang? Saya tidak tahu lagi, Ayahanda. Waktu itu kami bertengkar di tengah sawah. Lalu Kakang Dwi Pangga memukul saya terus-menerus. Memukul, menjambak, dan menendang. Terakhir kali dia mengancam mau membunuh saya, Ayahanda. Saya takut sekali. Saya lalu lari dan tidak ingat lagi Panji Ketawang. Anak Mursal itu benar-benar telah mengecewakan harapanku. Itu mungkin Kakang Dwi Pangga, Ayahanda. Ya, kau masuk saja ke kamarnya Nyi Rongkot. Si Dwi Pangga biar aku yang akan menghadapinya. Empu Hanggareksa lalu melangkah menyeberangi serambi depan. Setelah pintu serambi terbuka, maka orang tua itu melihat Arya Dwi Pangga turun dari kuda dan menghampirinya. Ayahanda. Jangan sebut Ayahanda. Aku bukan ayahmu. Aku tak sudi mempunyai anak seperti anjing hutan. Mau apa kau datang kemari, Dwi Pangga? Saya mencari Narirati. Bukankah Narirati itu istrimu? Mengapa kau mencarinya di rumahku? Tadi kami bertengkar. Ya, sebenarnya hanya karena salah paham. Lalu saya lihat Narirati berlari ke desa Kurawan. Lalu saya menyusul kemari. Narirati tidak ada di sini. Saya akan melihat ke dalam. Dwi Pangga. Saya tidak percaya Narirati tidak ada di sini. Saya akan melihat ke dalam. Saya melarangmu memasuki rumah ini. Pergi kau dari hadapanku. Ayahanda. Jangan sebut Ayahanda. Baik. Saya memang tidak mempunyai orang tua. Saya dilahirkan oleh sebongkah batu padas. Saya anak liar, anak jalanan, anak mursal. Tapi saya mempunyai seorang istri. Kau tidak pantas mempunyai seorang istri. Maaf. Tidak. Kau kularang memasuki pintu rumahku. Pergi kau dan jangan menginjak rumahku lagi. Saya akan pergi. Tapi saya akan mengambil istri saya lebih dulu. Tidak seorang pun berhak melarang saya membawa istri saya pulang ke rumahnya sendiri. Aku yang akan melarangmu mengambil Narirati. Saya tidak peduli. Saya akan menyeret Narirati ke rumah saya sendiri. Dwi Pangga, kalau kau nekat, aku akan memukulmu. Saya tidak takut dipukul. Anak setan, anak demit.
Empu Hanggaraksa bergerak cepat. Arya Dwi Pangga tidak sempat lagi mengelak. 2 kali pukulan Empu Hanggaraksa bersarang di pelipis dan bibirnya. Arya Dwi Pangga tersungkur, tapi segera bangkit sambil meraba bibirnya yang pecah dan berdarah. Kau mau segera pergi atau tidak, Dwi Pangga? Hah? Kau tidak bisa memerintah aku lagi sekarang. Karena kau bukan orang tuaku lagi. Kalau aku mau menginjak rumah ini, itu hanya karena aku mau mengambil hakku. Kau sudah tidak punya hak apa-apa lagi di rumah ini. Hakmu sudah kucabut. Kau orang tua yang tidak adil dan bijak. Dwi Pangga, minggat kau. Tidak. Kau bunuh kau anak jahanam. Sudahlah, Ayanda. Sudahlah. Semua ini saya yang salah. Saya yang salah. Anak biadab. Tidak tahu adat dan kesopanan. Sudah. Anak seperti kau mestinya tidak pernah lahir. Aku juga tidak pernah minta dilahirkan. Kau orang tua yang tidak pantas dihormati. Kakak. Kau telah memperlakukan anakmu sendiri dengan tidak adil dan pilih kasih. Aku memang bukan anak yang penurut seperti Kamandanu. Tapi semua orang tahu, bahkan para dewa tahu bahwa aku adalah anak sulung di rumah ini. Sudahlah, Kakang. Jangan teruskan lagi. Ingat, Kakang. Yang sedang kau hadapi sekarang ini adalah ayahmu sendiri. Orang tua kandungmu sendiri. Kau akan berdosa besar kalau sampai berani mencela dan memaki orang tua kandungmu sendiri. Aku tidak peduli. Masa bodoh persetan dengan orang tua macam dia itu. Kakang, jangan, Kakang. Kakang. Aku datang secara baik-baik. Tapi lihat apa yang dia lakukan padaku. Lihat apa yang dia berikan padaku. Anak sulungnya ini. Pukulan, tendangan. Lihat, bibirku sampai pecah. Lihat, darahku dan mataku yang bengkak ini. Sudahlah, Kakang. Kakang jangan menuruti hawa nafsu. Aku menyesal mengapa sampai menginjak rumah celaka ini lagi. Dwi Pangga. Sudah. Aku tidak sudi bertengkar denganmu lagi. Tidak ada gunanya lagi. Rugi. Ayo, Rati, kita pulang. Tidak, Kakang. Justru aku ingin merampungkan persoalan kita di sini. Dengan disaksikan Ayahanda Hanggareksa. Kita selesaikan sendiri di rumah. Jangan, Kakang. Kita masih mempunyai orang tua. Kita harus minta pendapat dan pandangan beliau. Aku suamimu, Narirati. Kau harus menurut padaku. Dan sekarang suamimu mengajakmu pulang. Tidak, Kakang. Juga sama brengseknya dengan orang tua itu. Empu Hanggaraksa sudah hampir bergerak lagi ke arah Dwi Pangga. Dia tak sampai hati melihat menantunya dipukul, sekalipun oleh suaminya sendiri. Tapi langkah orang tua itu terhenti. Begitu nampak dari jauh, Arya Kamandanu berkuda menuju rumahnya. Panji anakku. Maafkan ibu, nak. Ibu telah meninggalkanmu. Paman Kamandanu yang menolong saya, Bu.
Paman mengajak saya menunggang kuda. Wah, kencang sekali, Bu. Seperti terbang. Rati, ajaklah anakmu masuk ke dalam. Ya, Ayahanda. Tidak. Mereka akan kubawa pulang. Jangan dengarkan anak setan alas itu. Cepat, bawa anakmu masuk ke dalam, Rati. Rati! Rati! Sabar Kakang Dwi Pangga, sabar. Kamandanu. Minggirlah, Kamandanu. Jangan kau campuri urusan kami. Ini adalah persoalan keluarga kami. Apakah persoalan keluargamu tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, Kakang? Aku mempunyai caraku sendiri untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga kami. Minggirlah, Kamandanu. Sebenarnya ada persoalan apa, Kakang? Mengapa sampai ribut-ribut begini? Dengar, Kamandanu. Penyakit lama setan berandalan itu kambuh lagi. Dia bermain serong di belakang istrinya. Dan pada saat istrinya mau memperingatkannya, dia malah lebih marah. Istrinya lalu dipukul dan ditendang sesuka hatinya. Coba, perbuatan setan atau manusia itu? Kau juga tidak usah ikut campur. Kakang Dwi Pangga, sopan sedikitlah dengan ayahanda. Minggirlah, Kamandanu. Minggir, kataku. Tidak, aku tidak mau minggir. Arya Dwi Pangga maju ke arah pintu Serambi, tapi buru-buru Arya Kamandanu mencegat di depan pintu. Arya Dwi Pangga sangat marah. Dua kakak beradik itu saling menatap dengan tajam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.